Okay, let me start. Good afternoon, everyone. Today, we would like to enhance our discussion of physics, electrics, especially about capacitance and dielectrics. Jadi, materi kita pada minggu ini yaitu terkait dengan kelanjutan dari materi sebelumnya mengenai hukum Gauss. Aplikasinya yaitu pada kapasitor atau kapasitans. Jadi kapasitor itu identik dengan kapasitans atau besar muatan yang bisa dimiliki oleh suatu kapasitor. Dan dieelektrik ini adalah suatu zat yang ada di dalam kapasitor. Ya. Dia memiliki fungsi untuk memperbesar muatan atau electric charge yang ada di kapasitor untuk kondisi ketika suatu kapasitor diberikan tegangan yang konstan. Ya. Sekali lagi, untuk teman-teman yang belum join, tolong diingatkan kembali oleh grupnya masing-masing, karena bab ini merupakan suatu bab yang penting untuk kita ikuti bersama. Nah, kapasitor. Jadi kalau dalam suatu rangkaian elektrik, ya, kapasitor merupakan suatu elemen penting, ya. Dia adalah elemen penyimpan energi. Jadi kalau dalam dalam rangkaian listrik itu ada dua elemen penyimpan energi, ya. Yang pertama itu adalah kapasitor. Ya, kapasitor itu lambangnya seperti ini, ya. Kapasitor. Kemudian yang kedua adalah induktor. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu kapasitor. Kapasitor itu sendiri, ya, dia kurang lebih seperti ini. Kalau kalian bongkar peralatan-peralatan elektronik kalian yang sudah rusak, ya, nanti akan ada kapasitor yang bentuknya menyerupai tabung, ya, seperti ini contohnya. Atau juga dia menyerupai kertas, ya, sheet, seperti ini. Tapi yang sering kita jumpai adalah kapasitor yang berbentuk seperti tabung. Ketika kita melihat lebih detail lagi, seperti apa sih kapasitor itu? Jadi kapasitor itu adalah merupakan suatu material, ya, yang terdiri dari dua komponen penyusun utama, yaitu adanya plat atau adanya muatan yang berbeda kutub, ya. Yang satu electrically charged positif, yang satu lagi electrically charged negatif. Sehingga dengan adanya dua muatan berbeda ini akan ada beda potensial, akan ada garis-garis medan, dan akan ada beda potensial di antara kedua muatan tersebut. Ya. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih gambarannya terkait dengan kapasitor, ya. Jadi kapasitor itu identik dengan kapasitans atau muatan elektrik yang bisa disimpan, ya, ketika dia diberi beda tegangan. Ya, jadi kapasitans itu lambangnya C itu adalah total muatan yang bisa disimpan pada suatu kapasitor ketika dia diberi beda potensial V. Dia lambangnya adalah farad, ya, unitnya 1 farad, di mana karena dia merupakan besar atau jumlah muatan per beda potensial, di mana muatan itu adalah satuannya kolom,
ya, dan beda potensial itu unitnya adalah volt. Maka satuan dari kapasitans itu adalah 1 farad sama dengan 1 kolom per 1 volt. Nah, kapasitan itu sendiri ya, itu dia independen. Dia nilainya tidak dipengaruhi oleh Q ataupun P. Ya. Tapi dia ditentukan oleh geometri. Ya. Jadi dia dependent on geometry. Geometri. Apakah dia plat sejajar? Ya. Apakah dia plat sejajar, parallel plate kapasitor, atau dia silinder, atau apa? Ya. Jadi dia depend on geometry. Tidak ditentukan oleh Q atau V. Ya. Tapi dia independen. Ya, berdiri sendiri. Yang menyatakan besarnya muatan ketika suatu kapasitor diberi beda potensial. Nah, kita lihat di sini khusus contohnya untuk kasus plat sejajar, ya, maka di situ akan ada dua plat, ya, di mana masing-masing plat itu terpisah sejauh jarak D. Kemudian masing-masing plat memiliki area A, ya. Karena sejajar, maka area A1 dan area A2 itu sama, ya. Maka A1 sama dengan A2 sama dengan A. Perbedaan di antara keduanya adalah muatan, ya. Ketika satu bermuatan positif Q, maka yang satunya lagi bermuatan negatif Q. Seperti itu. Nah, ketika ada dua buah muatan yang terpisah dengan jarak D, maka akan ada medan. Akan ada muncul electric fields. Ya, akan ada medan listrik, di mana medan listrik ini akan muncul, ya, dari muatan positif keluar menuju muatan negatif. Buat Muhammad Emir, hati-hati ya di jalan, jangan sampai sambil nyetir, nanti khawatir kenapa-napa. Tapi nyimak sambil di jalan, no problem. Hati-hati. Buat teman-teman yang lain juga, jika masih dalam perjalanan, hati-hati. Jangan sampai menyimak sambil berkendara. Jadi lebih baik ditunda. Tidak perlu membuka kamera, tapi yang penting kalian bisa menyimak dengan baik pesan saya ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini untuk kasus menghitung kapasitans. Jadi kapasitans itu hanya dipengaruhi oleh apa? Dia hanya dipengaruhi oleh zat yang ada di antara kedua plat tersebut. Contohnya adalah untuk yang sejajar ini. Kemudian dan perbandingan antara A per D, ya. Antara area dan D. Jadi maksudnya apa? Kapasitor akan memiliki kapasitans yang semakin besar ketika dia memiliki areanya yang semakin luas. Atau ketika jarak pisah antara kedua plat tersebut semakin kecil. Seperti itu. Jadi cara memperbesar kapasitans dari suatu kapasitor adalah dengan cara memperbesar luas penampang dari platnya atau memperkecil jarak pisah antar kedua penampang. Ya. Jadi sekali lagi kapasitans itu adalah kemampuan dari kapasitor untuk bisa menerima muatan ketika dia menerima beda tegangan. Seperti itu. Jadi kalau tempatnya besar, maka
muatan atau electric charge-nya itu bakal bisa masuk lebih banyak dibandingkan dengan kapasitans dari kapasitor yang kecil. Nah, ini contohnya kita melakukan pengisian dari kapasitans dari suatu kapasitor. Jadi misalnya di sini ada suatu baterai ya. Baterai dia adalah sumber DC ya, VDC, di mana dia memiliki kutub positif dan kutub negatif. Kutub negatifnya terhubung dengan nanti di sini ada muatan negatifnya, dan kutub positif baterai terhubung atau nanti akan mencatu muatan positif dari kapasitor. Atau dengan kata lain kita bisa menyebutnya dengan high dan low. Ya, ini terkait dengan potensial. Jadi potensial high itu positif, potensial low itu negatif. Nah, di antara keduanya terhubung dengan switch. Ya. Jadi switch ini nanti akan memutuskan apakah baterai akan connect ke kapasitor atau tidak. Nah, kita tahu bahwa baterai ya, rangkaian gantinya seperti ini ya. Panjang itu positif, yang pendek itu adalah negatif. Dia terhubung ke kapasitor ya. Jadi yang positifnya itu terhubung ke high, yang negatif dari baterai terhubung ke low dari kapasitor ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ketika baterai ini ya kita hubungkan, switch-nya kita turn on kan ya, kita ke bawah kan, maka dia akan connect, maka elektron itu akan bergerak ya, dari negatif menuju positif. Nah, maka nanti di sini muatannya akan menjadi muatan negatif di sini nih. Ya. Negatif. Dan nanti di sini akan positif. Nanti muatan negatif yang ada di sini terdorong atau terrepel ya. Sehingga jalan lagi menuju sini. Jadi kayak gitu terus ya siklusnya. Nah, untuk menghitung besar kapasitans dari suatu kapasitor itu ada 4 langkah ya. Ada 4 langkah yang perlu kita jalani ya, kita pahami. Pertama, kita mengasumsikan ya bahwa ada suatu muatan elektrik Q pada masing-masing plat. Ya, kalau tadi plat sejajar seperti ini misalnya ya. Ini misalnya terhubung ke baterai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami gambar saya ini. Jadi ini adalah positif baterai, negatif baterai. Karena ini negatif, maka di sini pasti akan ada negatif charge. Kemudian ini positif, maka ini akan menjadi positif charge. Tarik kemarin dia. Sini, positif charge. Kalau di sini ada 8, di sini juga harus ada 8 ya. Mereka balance. Ya, sama. Hanya berbeda kutub saja. Jadi kalau misalnya di sini 2Q positif, maka di sini minus 2Q. 3Q, 3Q. Q minus Q. Seperti itu. Kemudian di antara keduanya terpisah sejauh D. Ya. Jadi pertama kita assume there is charge, baik di sisi plat positif maupun di sisi plat negatif. Kemudian yang kedua, mengkalkulasi electric field yang muncul di antara kedua plat tersebut. Nah, electric field ingat selalu ada dari positif
let's say ini adalah kutub positif ke kutub negatif. Misalnya ini adalah plus Q, maka ini adalah negatif Q. Maka nanti akan ada medan-medan dari plat positif menuju plat negatif, di mana kedua plat tersebut terpisah sejauh D. D ini sangat kecil ya. Ini saya perbesar biar mempermudah kita dalam memahaminya. Nah, dia bisa dikalkulasi besarnya electric field tersebut menggunakan hukum Gauss. Ya, di mana di pelajaran sebelumnya kita tahu bahwa berdasarkan hukum Gauss, kalau misalnya kita punya suatu muatan dalam area tertutup ya di sini, medan yang menembus suatu permukaan, area permukaan itu adalah sama juga dengan besar muatan tersebut. Ya, jadi kalau di sini ada muatan Q misalnya, maka garis medannya itu sama juga dengan besarnya garis-garis medan yang ditimbulkan oleh si muatan tersebut yang menembus permukaan areanya. Makanya kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, setelah kita mengetahui besar electric field yang ditimbulkan oleh kedua plat tersebut ya, dari muatan atau dari plat positif menuju plat negatif, kita tahu besar medan listriknya, maka nanti kita bisa menghitung berapa beda potensial atau V di antara kedua plat tersebut. Ya. Jadi kalau kita tahu medannya, maka nanti kita bisa menghitung beda potensial atau tegangan di antara kedua plat tersebut. Di mana nilainya adalah integral dari E dikalikan dengan ds. ds di sini adalah jarak. Ya. Sehingga nanti ketika kita mengetahui besarnya Q, ya, kita tahu besarnya Q, kita tahu besarnya V, beda potensial, setelah kita mengetahui besarnya electric field, ya, maka nanti kita bisa menghitung besarnya kapasitas. Jadi pertama kita tahu Q, kemudian kita hitung medannya, dari medan kita hitung beda potensialnya, setelah kita tahu beda potensialnya, kita bisa menghitung kapasitas dari kapasitor tersebut. 4 step, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya ya. Kita menghitung kapasitas dari suatu kapasitor. Kita lihat di sini. Dari hukum Gauss, kita bisa mencari berapa sih besar dari electric charge. Ya. Jadi ketika kita mengetahui electric charge-nya berdasarkan hukum Gauss, berdasarkan apa kita tahu electric charge-nya, kita lihat dari besarnya medan yang menembus permukaan dari plat tersebut, maka kita juga akan tahu besar electric field yang dibangkitkan di antara dua muatan tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, menggunakan hukum Gauss, kita bisa mengetahui relasi ya antara muatan elektrik dengan medan listriknya. Kemudian dengan kita mengintegrasikan medan listrik yang menembus permukaan A ini, jadi ini adalah permukaan A ya, ini areanya.
dengan kita mendot produkkan medan magnet, ini adalah garis-garis medan magnetnya ya. Ini adalah kalau kita lihat di sini berarti ada berapa garis nih? Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10. E-nya uniform dari positif menuju plat negatif karena adanya muatan positif dan adanya muatan negatif di masing-masing plat. Kemudian kita dengan mengintegralkan kita akan mendapatkan besarnya electric field tersebut. Kemudian kita bisa mengkalkulasi potensial yang ada di keduanya. Nah, nanti dari sini kita bisa mengetahui ya parallel plate kapasitor. Jadi kalau misalnya menggunakan contoh kasus parallel plate kapasitor, maka kita bisa menentukan besarnya kapasitans dari suatu kapasitor itu dengan cara melihat daleman atau dielektrik yang ada di antara kedua plat tersebut. Kalau misalnya dia tidak ada isinya atau vakum udara, maka dia epsilon 0. Kemudian kita lihat areanya, dia seberapa luas tadi, semakin besar atau semakin luas areanya, maka kapasitansnya akan semakin luas atau semakin besar. Dan ketika areanya semakin sempit, maka kapasitans atau kemampuan dia untuk menyimpan muatan akan semakin kecil dan terbalik dengan jarak pisah di antara keduanya. D. Seperti itu. Semakin besar jarak pisahnya, maka kemampuan dia untuk menyimpan akan semakin kecil, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, C sama sekali tidak dipengaruhi oleh Q dan V. Dia independen ya, terhadap Q dan V. Dia hanya dipengaruhi oleh tiga hal ini. Zat yang mengisi, kemudian areanya, dan juga jarak pisah di antara keduanya. Oke, sebelum saya masuk ke bab ini ya, saya ingin memberikan kalian example ya. Tolong kalian kerjakan ini dulu, kurang lebih sekitar 5-10 menit ya. Karena ini masih terkait dengan exercise untuk plat sejajar. Sebelum nanti saya masuk ke jenis kapasitor yang lain. Nanti setelah maksimal 10 menit, kita akan lanjutkan. Ada yang mau ditanya nggak terkait task kalian? Kalau tidak, tolong kalian lihat ini, kemudian kalian coba kerjakan, nanti saya akan kembali lagi setelah 5 menit sampai 10 menit maksimal. Terima kasih.
Oke, I'm back. Gimana? Ada yang berhasil menemukan? Sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi saya kasih latihannya sudah masuk lebih advance ke seri dan paralel. Tidak apa, biar kalian terekspos lebih dulu. Jadi ini ada latihan sekarang yang kedua ya. Yang pertama nanti kita akan bahas bersama. Yang sekarang yang kedua saya butuh jawaban spontan kalian ya. Jadi kalau misalnya kita punya seperti ini ya, sorry, dalam bahasa Indonesia ya. Kita punya dua plat. Kita lihat di sini ada yang pertama, kemudian yang kedua. Ya, jika kita melakukan perbesaran ya terhadap plat ini 3 kali lebih besar daripada sebelumnya, ya, baik itu panjang maupun lebar serta jaraknya. Ya, jadi jaraknya diperbesar 3 kali, kemudian panjang dan lebarnya diperbesar 3 kali, maka kapasitasnya akan seperti apa? Clear ya pertanyaannya? Jadi ketika kita punya plat sejajar, ini sebentar. Mohon maaf, ini saya stop screen dulu ya. Ini saya nggak bisa nulis di sini. Oke, ini bukan stop screen. Mana?
Oke. Kalian sudah bisa lihat kembali slide saya? Sudah, Pak. Oke, jadi baik lagi ke pertanyaan yang kedua tadi. Kita misalnya di sini punya dua plat sejajar ya. Kemudian di antara dua plat sejajar tersebut panjang, lebar, dan distance pemisah di antara keduanya diperbesar 3 kali. Ya. Panjangnya menjadi lebih panjang 3 kali, lebarnya lebih besar 3 kali. Kurang lebih seperti ini. Kemudian distance-nya juga lebih jauh 3 kali. Ya, ini kurang lebih D aksen D. Ini areanya, ini area aksen. Maka hubungannya antara C terhadap C aksen itu bagaimana? 3 kali lipatnya, Pak. 3 kali lipat. Oke, kita cek ya. C itu kan adalah mu0 area dibagi D ya. Nah, untuk kasus pertama areanya adalah A, kemudian D-nya adalah D. Untuk kasus kedua, A aksennya itu berapa? 9 kalinya A ya, karena diperpanjang 3 kali, kemudian diperlebar 3 kali. Maka dia menjadi 9 kalinya A. Kemudian D aksennya adalah 3 kali D. Maka dari sini kita tahu nanti hubungannya C aksen adalah mu0 A aksen per D aksen, atau sama juga dengan mu0 9A per 3D, atau 3C, 3 kalinya. Oke, good. Jadi ketika kita melakukan perubahan panjang atau lebar pada plat itu, dia akan memperbesar, dan sebaliknya ketika kita melakukan perbesaran pada jarak pisah, dia akan memperkecil. Itu poin yang mau saya sampaikan dari yang kedua ini. Yang pertama kita masih simpan jawabannya, nanti kita akan bahas bersama. Kita lanjutkan. Jadi ini adalah kita menggunakan hukum Gauss untuk menentukan hubungan antara tadi Q muatan yang ada pada kapasitor dengan garis medannya tadi. Nah, ini yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah plat sejajar, yang kedua adalah kapasitor yang berbentuk seperti bola. Ya. Jadi kita prinsipnya sama ya. Ketika kita menyebut kapasitor, pasti di situ ada dua muatan berbeda. Ya. Untuk kasus contoh ini, dia muatannya adalah seperti ini, yang kulit luar atau lapisan bolanya itu adalah muatan negatif ya. Sedangkan yang di dalam inti core itu adalah positif. Dan prinsipnya sama, akan ada garis medan yang keluar dari inti menuju ke permukaan dari si kapasitor bola ini. Dan yang perlu diingat, jumlah dari muatan ini seimbang antara yang positif dengan yang negatif. Sehingga apa? Secara keseluruhan ya, kalau misalnya kita taruh di sini ada permukaan Gauss, maka total dari kapasitor ini dia netral.
Kenapa? Karena muatan positif dan muatan negatifnya sama besar. Seperti itu. Nah, dari sini yang perlu diketahui apa saja? Ya, yang perlu diketahui adalah pertama ada komponen A, ya. Kita lihat di sini komponen A, kemudian ada parameter B, ada parameter A, parameter B, dan parameter R. Apakah mereka itu semua? Yang pertama, A itu adalah jari-jari ya dari pusat kapasitor ini menuju permukaan positif, ya. Itu A ya, permukaan positif. Sedangkan B itu adalah jari-jari dari permukaan negatif, ya. Jadi A itu positif, ya. B ini adalah negatif. Kemudian R itu adalah jari-jari dari si bola ini, ya. Seperti itu. Dan kita tahu bahwa muatan nilainya itu adalah integral dari E dot A. Ya, untuk kasus tertentu kita bisa langsung menjadikannya sebagai perkalian antara medan yang dihasilkan oleh muatan positif menuju muatan negatif dikalikan dengan A. A itu adalah area yang menyelimuti atau yang ditembus oleh garis-garis medan tersebut. Nah, karena dia berbentuk bola atau lingkaran, ya, dia kan berbentuknya bola, ya. Jadi kalian bisa bayangkan bola, ya. Area dari bola itu apa sih? 4 dikalikan dengan CR kuadrat. Ya, ini adalah luas lingkaran dikalikan 4, maka jadilah luas permukaan bola. Ya, jadi areanya itu adalah luas permukaan bola. Kemudian E-nya itu adalah medan garis-garis medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif yang ada di inti dari kapasitor tersebut. Nah, kemudian itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama kita mengetahui besar muatannya, kemudian kita mengetahui atau menghitung besar medan listrik yang dimilikinya, kemudian kita mencari beda potensialnya, di mana beda potensial di antara kedua plat ini atau di antara kedua kalau kayak gini permukaan, ya, di antara kedua permukaan inti dan permukaan selaput itu adalah E.ds, ya, di mana nilainya adalah Q per 4 P mu 0 dikalikan dengan integral dari B ke A, ya, dari B ke A, ya, dari B ke A dr dibagi R kuadrat, atau sama juga dengan Q per 4 Pi mu 0, ini negatifnya dikalikan ke hasil integral ini menjadi 1 per A dikurang 1 per B, sehingga nanti didapat nilai dari tegangan atau dari beda potensial antara dua permukaan ini adalah dia sebanding dengan besar muatan elektriknya, kemudian sebanding dengan selisih. Ini kan jarak, ya, antara B dengan A, sehingga semakin rapat mereka akan semakin besar beda potensialnya. Kemudian dibagi perkalian AB. Dengan prinsip yang sama, kapasitans dari suatu kapasitor itu adalah besar muatan elektrik per beda potensial. Dengan kita mengganti nilai potensialnya ini, ya, yang baru, maka
kita bisa dapatkan bahwa C itu adalah, ini kan tadinya ada Q di sini ya. Ada Q dibagi 4. Terus ini ada Q kan. Q dibagi V. V-nya adalah Q per 4 P mu 0 dikalikan dengan AB per B min A. Sehingga bisa kita dapatkan Q-nya cancel. Sehingga nanti yang tersisa adalah, ini karena pembagi ya, pembagi jadi naik ke atas. Sehingga nanti yang tersisa adalah 4V mu 0. Sorry, bukan seperti itu ya. Ini saya hapus dulu biar kalian tidak keliru. Jadi C adalah Q dibagi V. V-nya adalah Q, kemudian B min A dibagi 4 Pi mu 0 AB. Seperti ini. Q-nya saling menghilangkan, sehingga yang tersisa, karena ini pembagi ya, maka dia menjadi C sama dengan 4 Pi mu 0 dikali AB dibagi B min A. Seperti itu. Nah, ini kita lihat, jadi perbandingan kapasitans dari kapasitor jenis bola itu adalah di sini ya, semakin besar luasnya, atau A dikalikan dengan B, atau semakin kecil jaraknya, maka kapasitasnya akan semakin besar. Sekali lagi di sini saya membuktikan bahwa kapasitans dari bola dia tidak dipengaruhi oleh C. C itu tidak dipengaruhi oleh Q ataupun beda potensial ya. Tapi dia hanya dipengaruhi oleh geometri. Geometri itu dari A, B, dan jarak pisahnya AB. Sama juga dengan sebelumnya di sini. Hanya dipengaruhi oleh luas platnya A dan jarak pisahnya D, serta bahannya. Jelas ya bahannya. Ini juga sama, dipengaruhi oleh jenis bahannya. Oke, itu adalah dua contoh tipe kapasitor yang sering dijumpai, yaitu berbentuk bola maupun plat sejajar. Nah, sekarang kita coba masuk menghitung kapasitans dari suatu kapasitor jika dia terhubung baik secara paralel maupun secara seri. Karena tadi sudah sekilas diberikan contohnya, mudah-mudahan penjelasan ini jadi lebih nyambung. Ya, jadi nilai dari kapasitans dari suatu kapasitor itu adalah perbandingan antara besar muatan per beda potensial yang diberikan. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan besarnya electric charge atau muatan dari suatu kapasitor itu adalah seberapa besar kemampuan si kapasitor dikalikan dengan beda potensialnya. Ya. Seberapa besar si kapasitor itu mampu untuk memuat muatan dikalikan dengan beda potensial di antara kedua kutubnya. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapatkan bahwa untuk kasus paralel ya, untuk kasus paralel pertama yang A ini ya, kita punya 3 kapasitor. Let's say ini adalah C1, C2, dan C3, di mana masing-masing terhubung secara paralel dengan suatu baterai dengan B volt ya. Maka prinsipnya dari sini bahwa ketika dia terhubung paralel, yang sama adalah tegangannya ya. Jadi
kalau kita tahu bahwa muatan yang bergerak, Q itu kan muatan ya, muatan yang bergerak dQ per dt. Jadi arus itu adalah dQ per dt. Atau dengan kata lain, Q itu adalah integral I dt. Jadi kalau misalnya kita punya suatu kapasitor yang terhubung secara paralel, maka rangkaian paralel itu akan memiliki kesamaan di tegangan, ya, di beda potensial. Jadi ini adalah tegangan baterai, maka dia akan sama dengan kapasitor 1, kapasitor 2, dan kapasitor yang terakhir ya, C1, C2, C3 baterai. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa V baterai akan sama dengan VC3 akan sama dengan VC2 akan sama dengan VC1. Ya. Yang sama adalah tegangan. Ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa hukum Kirchhoff ya, kalau teman-teman masih ingat ya, kalau misalnya di sini ada arus, di sini ada arus cabang, ya, maka di titik ini, let's say ini ada titik A, maka jumlah arus masuk, jumlah I masuk sama dengan jumlah arus keluar. Ini prinsip hukum Kirchhoff. Jadi untuk di titik A, ya, kalau kita lihat, ini adalah ada I baterai, kemudian ini adalah IC3, kemudian di sini ada IC2 tambah IC1, ya kan? Arahnya menuju, arahnya keluar, arahnya keluar. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, I baterai sama dengan IC3, I yang mengalir ke kapasitor 3 ditambah IC2 tambah IC1. Nah, I ini itu sebanding dengan muatan, ya. Sehingga IB itu adalah muatan total, ya. Kan di sini supply-nya adalah baterai, sehingga di sini Q total adalah Q3 tambah Q2 tambah Q1. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga nanti dari sini jika kita ingin mencari berapa Q ekuivalen, berapa C ekuivalen, ya, atau berapa C total ekuivalen, ya, itu maka kita bisa tahu bahwa Q adalah Q1, Q2, Q3 untuk kasus seri, ya. Untuk kasus seri, jumlah arus total atau jumlah muatan total adalah jumlah muatan di Q3, jumlah muatan di Q2, jumlah muatan di Q1. Ya, jadi Q ekuivalen adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, Q1 adalah kapasitans 1 dikalikan dengan tegangan. Ya. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Ya. Maka Q2 juga sama. Q2 adalah C2 dikalikan dengan V2 atau dikalikan dengan V sama juga. Dan Q3 adalah C3 dikalikan dengan V. Sehingga kita bisa substitusi nilai Q1, Q2, Q3 dengan masing-masing nilai ini. Ya, sehingga bisa kita dapatkan Q total ekuivalen adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3 sama dengan C1V1 ditambah C2V2 ditambah C3V3, di mana
di mana V1 sama dengan V2 sama dengan V3 adalah V, maka kita akan dapatkan Q adalah C1 tambah C2 tambah C3 dikalikan dengan V atau beda potensial. Sehingga dari sini kita bisa peroleh Q ekuivalen itu adalah Q ekuivalen atau Q total ya dibagi V ya. Seperti itu. Ini dihapus saja biar kalian nggak bingung ekuivalennya. Oke. Seperti itu. Atau dengan kata lain, C ekuivalen adalah C1 tambah C2 tambah C3. Jadi kalau misalnya ada kapasitor yang dipasang secara seri, maka dia sama juga dengan penjumlahan dari masing-masingnya. Ini berkebalikan dengan resistor ya. Kalau resistor dipasang seri, R1, R2, R3, ini adalah poin A, poin B. Maka kalau kita ganti dia dengan resistor ekuivalen, poin A, poin B, maka dia menjadi R1 tambah R2 tambah R3. Seri. Tapi kalau dia paralel, R-nya paralel, R1, R2, R3, dia terhubung secara paralel, maka R ekuivalennya menjadi 1/R1, 1/R2, tambah 1/R3. Seperti itu ya. Kebalikan dengan kapasitor. Jadi seperti itu untuk kapasitor yang dia terhubung secara paralel, dia adalah penjumlahan dari masing-masing kapasitas dari kapasitornya. Kapasitas dari kapasitor. Ya, seperti itu. Nah, gimana kalau seri? Jadi di sini ada 3 buah kapasitor, C1, C2, C3, yang mereka terhubung seri satu sama lain. Dan terhubung ke baterai. Nah, prinsip series ya, adalah dia akan memiliki apa yang sama? Arus ya. Jadi kalau misalnya di sini kita punya rangkaian ganti seperti ini adalah V baterai, positif negatif, arus mengalirnya seperti ini dari positif menuju negatif. Kalau elektron kebalikannya dari negatif menuju positif ya kalau elektron. Tapi kalau arus dari positif menuju negatif. Let's say ini adalah ini ada C1, ini ada C2, ada C3. Maka yang sama di sini akan adalah arusnya. Nah, arus saya sampaikan lagi, arus itu identik dengan Q. Jadi kalau di sini yang sama adalah Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q. Seperti itu. Sedangkan tegangan kalau di rangkaian seri itu adalah penjumlahan. Sehingga V total itu adalah V1 tambah V2 tambah V3. Seperti itu. Ya. Jadi kalau pada rangkaian paralel arusnya adalah penjumlahan, sedangkan kalau pada rangkaian seri tegangannya adalah penjumlahan. Yang sama adalah arusnya atau muatannya, sedangkan kalau pada paralel yang sama adalah tegangannya. Seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa tegangan dari masing-masing plat kapasitor keping sejajar ini dapat dihitung dengan cara V1 sama dengan Q per C1. Karena Q1, Q2, Q3 sama dengan Q, jadi kita langsung ganti dengan Q. Kemudian V2 adalah Q per C2, dan V3 berbanding terbalik dengan besar kapasitas yang bisa disimpan di kapasitor ketiga. Nah,
Karena kita tahu bahwa nilai V itu adalah penjumlahan dari masing-masing drop tegangan yang ada, maka kita tinggal substitusi besar dari V1, V2 maupun V3. Nanti dari sini kita bisa peroleh besarnya Q ekuivalen itu adalah Q dibagi V, ya, Q dibagi V atau Q dibagi V1, V2, V3. Nanti kita akan peroleh seper C ekuivalennya adalah penjumlahan dari masing-masing satu per masing-masing kapasitansnya. Seperti itu. Nah, yang perlu diingat pada rangkaian series, ya, yang perlu diingat pada rangkaian series, ketika 3 buah kapasitor ini terhubung terhadap sumber, di sini sumber muatan, ya, sumber muatannya itu adalah baterai, maka elektron bergerak, ya, dari kutub negatifnya baterai menuju kutub negatifnya dari C3. Maka nanti di sini akan menjadi negatif, ya, negatif. Nah, karena keping sejajar ini harus memiliki muatan yang berbeda, ya, maka muatan dari kutub V3 akan menjadi positif, ya. Hal ini akan mencatu dia menjadi negatif, ya, menarik, positif, negatif, positif, seperti itu, ya. Dia seperti dominos. Itu yang mau saya sampaikan di sini. Jadi prosesnya itu proses yang ini diisi dulu, kemudian baru yang C2, kemudian baru C1. Ketika ini sudah oke, penuh, baru dia balik lagi ke kutub positif dari si baterai elektronnya. Dan begitu terus berputar. Beda halnya ketika dia dicatu paralel. Ketika dicatu paralel, dia paralel dia mengisinya. Jadi muatan dari negatif B ini, dia akan langsung ke negatif dari C3, negatif C2, dan negatif C1. Dan ketiganya secara bersamaan-samaan melakukan proses pengisian terhadap kapasitor ini, ya, sehingga terjadi adanya muatan, ya, muatan negatif di plat bawah dan muatan positif di plat atas. Ketika muatan ini sudah penuh, ya, penuh, maka muncul ke B positif. Seperti itu. Dia bersamaan, sedangkan kalau yang series dia dilakukannya one by one. Satu, seperti itu prinsipnya. Dan mengevaluasi besarnya kapasitansnya, kalau untuk series dia seper, ya, penjumlahan dari seper masing-masing, sedangkan kalau untuk paralel dia langsung penjumlahan langsung dari kapasitans masing-masing kapasitornya. Nah, kita masuk ke sini, ya. Tadi sudah kalian kerjakan. Ada yang mau sharing? Kita punya 3 kapasitor, C1, C2, dan C3, ya. Ini C1 12 mikrofarad, C2 5,3 mikrofarad, kemudian C3 4,5 mikrofarad. Pertanyaannya yang pertama, find equivalent capacitance for combination, ya. Kapasitans. Berarti yang ditanya berapa C equivalent atau C1, 2, 3. Berapa? Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita hitung dulu nih, ya. Kita lihat bahwa ternyata antara 3 kapasitor ini 2 terhubung paralel, kemudian hasil ekuivalennya terhubung seri dengan yang 3. Maka di sini kita bisa lakukan perhitungan, ya. Yang pertama adalah kita mencari ekuivalen dari C12 adalah C1 paralel dengan C2. Karena dia paralel, maka bisa langsung kita jumlah. C1 tambah C2, yaitu 12 mikro tambah 5,3 mikro. Maka nanti dari sini kita dapatkan 17,3 mikrofarad.
mikrofarad. Ya, C12. Kemudian dia berubah ya menjadi seperti ini. Ini adalah C3, ini C12. Kemudian antara keduanya ada beda tegangan V. Selanjutnya C12 dan C3 itu adalah seri ya. Jadi C123 itu adalah C12 seri. C3 seri ya kalau kayak gini maksudnya. Itu sama juga dengan C12 dikali C3 dibagi C12 tambah C3. Sama dengan C12-nya berapa? C12-nya 17,3 mikro dikalikan dengan C3-nya 4,5 mikro dibagi 17,3 tambah 4,5 mikro. Hilangkan. Maka nanti di sini kita akan dapatkan nilainya adalah 3,57 mikrofarad. Itu adalah C ekivalen dari ketiganya. Ada yang dapat seperti ini? 3,57 mikrofarad. Cek. Iya Pak, 3,57. Oke. Bagus ya kalau misalnya sama. Selanjutnya yang kedua, berapa besar charge muatan ya dari C1? Ditanya nih, berapa sih nilai dari Q1? Jika diketahui bahwa di antara kedua ujung dari rangkaian ganti ini di satu tegangan 12,5 volt. Ya, diketahui V ekivalen adalah 12,5 volt. Berapa Q1-nya? Nah, kalau ditanya seperti itu, maka kita harus mengerjakan mundur. Ya. Kita tahu bahwa Q123 itu adalah C123 dikalikan dengan V123 ya, atau V ekivalen. Sama juga dengan C123 berapa? Tadi kita dapat sebelumnya 3,57 mikrofarad dikalikan dengan V123 yaitu 12,5 volt. Ya. Maka nanti dari sini kita hitung mereka 3,57 mikro kalikan dengan 12,5 volt. Kita akan peroleh nilainya 44,64 mikrokolom. Itu adalah muatan total dari si C. Ya, jadi dari sini kita akan dapat nilai Q-nya 123 itu adalah 4,464 kali 10 pangkat. Bukannya 0,625 ya? Apa? Bukannya harusnya 0,625 ya Pak? Yang mana? 44,625 harusnya. 44,625. (3,57) dikali 12,5 berapa? 44,625 ya? Oh iya, Iya, betul. Pak. Terima kasih. Saya salah.
Very good. Ini kita perbaikin. Sorry ya semuanya. Ini 44, mana nih ujungnya? 6, 2, 5 mikro kolom ya. Oke, ini juga salah ya. Berarti hapus saja biar tidak ambigu. Nah, setelah kita dapat muatan penggantinya, maka kita bisa breakdown lagi ya, breakdown ke rangkaian sebelumnya seperti ini. Jadi kita tahu di sini ada 12,5 volt, kemudian di sini ada C12, ada C3. Nah, total yang lewat sini Q-nya adalah 44,625 mikro. Ya. Ingat, muatan sebanding dengan arus ya. Berarti arus yang lewat ke, atau dengan kata lain Q12 akan sama dengan Q3 akan sama dengan Q123, yaitu 44,625 mikrokolom. Nah, kita dari sini bisa tahu berapa tegangan V12. Ya, kita pesah ya di sini. Ini ada V12, ini ada V3. V12 adalah Q12 dibagi C12. Ya, dari perhitungan sebelumnya kita tahu C12 17,3, Q12 adalah sama tadi 44,625 mikrokolom dibagi C12. C12 berapa? 17,3 mikrofarad. Nanti bisa kita dapatkan berapa ini? Sudah dihitung? Cek. P3 juga sama, berarti di sini adalah Q3 dibagi C3, yaitu 44,625 mikrokolom dibagi C3-nya, yaitu 4,5 mikrofarad. Nanti kalian akan dapat sekitar ini 2,58 ya volt, yang ini adalah 9,92 volt. Nah, kita udah dapat, kita pecah lagi ke bentuk awal. 12,5 volt. Kemudian ini adalah ingat kalau yang sama ini paralel, yang sama maka tegangan ya di sini. Maka ini V1, V2 sama dengan V12, yaitu 2,58 volt. Kita tahu V1, kita punya C1, maka kita akan dapat Q1, yaitu Q1 adalah C1 V1. C1-nya diketahui di soal 12 mikrofarad dikalikan dengan V1-nya 2,58 volt. Maka kita akan peroleh Q1-nya yang ditanya, charge on C1 yaitu Q1, yaitu berapa nilainya? 12 dikalikan dengan 2,58. Kita akan peroleh 30,96 mikrokolom. Sama dengan kalian semua?
Oke ya, ini penjelasannya. Bisa kita lihat. Jadi 31 di sini ya, dapat ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan energi yang tersimpan dalam suatu medan listrik ya. Jadi kalau kita punya suatu kapasitor, jadi kapasitor itu adalah elemen penyimpan energi ya. Dia tersimpan. Nah, cara menghitungnya adalah beda potensial itu ya, potensial difference itu adalah potensial akhir dikurang inisial ya, itu sama juga dengan W ini work ya, atau energi per Q, muatan, atau dengan kata lain perubahan muatan ya, itu adalah turunan dari beda potensial dikalikan dengan turunan dari perubahan muatan. Ya, ini aksen itu artinya turunan pertama ya. Kalau kalian belajar kalkulus, mungkin kalian akan kembali mengingat. Sehingga dari sini kita bisa peroleh besarnya usaha ya, atau energi. Untuk melakukan usaha kita butuh energi ya. Berarti besarnya energi yang tersimpan di dalam suatu medan listrik ya, itu berbanding terbalik dengan kapasitor ya, berbanding terbalik dengan kapasitans dari suatu kapasitor, kemudian integral dari Q dQ, atau dengan kata lain dia setengah dari Q kuadrat per C ya. Kita sering melihat persamaan ini ya, energi dalam dari suatu kapasitor itu sebanding dengan besarnya kapasitans dari suatu kapasitor dan tegangan kuadratnya. Tahu kalau misalnya kita lihat dari sudut muatannya, maka kita ganti, kalau ini dari sudut beda potensial atau tegangan, kalau ini dari sudut arus ya, atau muatan. Ya, kalau dari sisi muatan atau arus, itu adalah arus kuadrat atau muatan kuadrat per 2C, sedangkan kalau dari sisi tegangan, dia berbanding seperti ini ya, setengah CV kuadrat. Nah, ketika kita ngomong density itu artinya kerapatan, biasanya dia dilihat dari sisi kerapatan apa? Kerapatan terhadap panjangkah, terhadap area kah, atau terhadap volume kah? Jadi untuk kasus ini karena biasanya dia itu satuannya volume, maka untuk energi density itu adalah besarnya potensial energi per unit volume di antara kedua plat yang ada di kapasitor. Untuk energi itu satuannya simbolnya adalah U ya, sama dengan setengah CV kuadrat. Ini adalah W ya. Ini W. Dibagi volume. Volume itu adalah area kali D ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya area, kemudian di sini ada plat 1, ini plat 2. Seperti itu. Kemudian di sini ada D. Ini A area ya. Ingat keping 1 dan keping 2 areanya sama. Kemudian dia terpisah sejauh D, maka di sini akan ada volume ya, volume. Volumenya yaitu AD, A kali D. Maka energi density atau U itu adalah setengah CV kuadrat dibagi AD. Atau sama juga dengan setengah mu0 V per D kuadrat. Ya. Tahu dari mana? Karena ini ya, C itu adalah mu0 A per D. Dengan kita mengubah C di sini dengan mu0 A per D, maka kita akan dapatkan A-nya saling menghilangkan dengan A di bawah ini.
kemudian D-nya jadi kuadrat, V-nya jadi tetap kuadrat ya. V kuadrat dibagi D dikalikan dengan D. Jadinya setengah mu 0 V per D kuadrat. V per D itu adalah medan. Ya, V per D itu adalah medan, sehingga kita dapatkan besarnya rapat muatan, besarnya kerapatan energi dari suatu kapasitor itu sebanding dengan medan listrik dikuadratkan. Nah, mu 0 ini terkait dengan bahan. Ketika dia ditambahkan suatu bahan material, maka di situ akan ada faktor pengalika atau dielektrik. Ya, itu menjadi bahan kedua ya. Jadi kapasitor dengan dielektrik atau suatu kapasitor yang ditambahkan suatu zat ya di sini. Jadi kalau kita lihat kapasitor normal sebelah kanan ya, dia diisi dengan udara, air, kemudian dengan tegangan yang sama ya. Jadi ada suatu kapasitor, contohnya dia kalau kita lihat kan kapasitor itu gimana sih persamaannya tadi, Q sama dengan C dikalikan dengan V ya. Nah, tegangannya kita buat konstan ya. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V. Ini adalah C1, ini adalah C2. Kemudian di sini ada Q1, di sini juga ada Q2. Nah, hubungan antara Q1 dengan Q2 ketika ditambahkan dielektrik itu hubungannya adalah di C ya. C itu adalah mu 0 A per D. Ketika ditambahkan dielektrik, maka kita kalikan dengan konstanta dielektriknya, K. Biasanya dengan menambahkan dielektrik, nilai kapasitans dari suatu kapasitor akan naik. Ya, karena paling kecil itu ya vakum atau udara, 1. Jadi kalau ada penambahan, kalau kita lihat di sini, konstanta dielektrik pasti apa? Pasti dia lebih besar daripada unity, lebih besar daripada 1. Ya. Untuk udara itu 1, untuk poliesterin 2,5, untuk kertas 3,5, untuk minyak trafo 4,5 dan seterusnya. Paling tinggi adalah strontium titanat, itu sampai 310 kalinya daripada udara. Jadi bisa kita bayangkan ya. Nah, ketika nilai C-nya berubah menjadi semakin tinggi, maka apa yang terjadi? Maka untuk nilai satu daya yang sama, ya V yang sama, maka V2 kan menjadi apa? V2 dikalikan dengan C2 adalah Q2. Nah, C2 ini adalah C dikalikan dengan K, atau dengan kata lain C2 adalah K dikalikan dengan C1. Maka ketika kita ada faktor pengalika di sini, maka Q2 akan lebih besar dibandingkan dengan Q1 dengan faktor K. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat secara kasat, analoginya bagus di sini ya. Ketika nggak ada dia hanya 4, ketika ada dia menjadi lebih banyak. Ada 10 misalnya. Seperti itu. Ya, jadi dielektrik itu ya, jika potensi difference ya, jika tegangan di antara kedua plat itu dijaga konstan dengan baterai itu kan konstan ya, 12 volt, 3 volt atau 9 volt, maka efek dielektrik itu meningkatkan charge ya pada plate. Namun jika ya, sebaliknya charge atau muatannya dijaga konstan ya, muatannya dijaga konstan 4 ya, muatannya sama nih antara Q1, jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q.
Maka apa yang terjadi dengan adanya penambahan dielektrik, dia akan menyebabkan penurunan pada beda potensial. Ya. Reduce potential difference. Seperti itu. Oke. Oke, itu prinsipnya terkait dielektrik pada suatu kapasitor. Dari sini ada yang mau ditanya oleh teman-teman semua? Cek. Apakah ada yang mau ditanya? Belum ada sih, Pak. Belum ada? Oke, kalau misalnya tidak ada, slide terakhir ya. Ini adalah reminder bagi teman-teman semua. Besok, lusa ya, berarti hari Sabtu, jam 13, kalian akan mengikuti ujian kuis pertama. Jadi di sini saya mau ingatkan kepada kalian, kuis itu bobotnya sama kayak UTS maupun UAS. Karena penilaian di sini untuk menentukan nilai akhir kalian tuh ditentukannya oleh CPL ya, capaian pembelajaran. Jadi ada kuis 1, ada nanti UTS, ada kuis 2, ada UAS. Nah, capaian pembelajaran unit 1 itu nanti diujinya di kuis 1. Jadi bab week 1 sampai week 4 itu akan banyak diujinya di kuis 1. Jadi saran saya coba kalian review PR ataupun kalau kalian bisa dapat soal tahun sebelumnya, kuis 1 kalian pelajari seperti apa, dan kalian kerjakan secara berkelompok biar bisa saling melengkapi satu sama lain, agar nanti pada saat hari H-nya kalian bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian, seperti biasa, untuk membantu pemahaman kalian akan ada PR ya, 10 nomor ini, tolong nanti kalian kerjakan. Prinsipnya bagi saya, kalian mengerjakan tugas individu, mau ngerjain berkelompok, silahkan ya. Nggak masalah buat saya, tapi yang jelas nanti nilainya per individu. Tapi nanti akan ada tugas kelompok yang itu nilainya per kelompok. Jadi sama semua nilainya untuk satu kelompok. Nanti saya coba cari ya soal tahun sebelumnya, kalau saya bisa dapatkan, nanti itu saya jadikan tugas kelompok pertama. Tapi kalau misalnya tidak ada, kalian cari sebagai pembelajaran kalian. Oke, dari saya cukup demikian untuk hari ini. Kira-kira dari kalian ada yang mau ditanyakan kah? Prinsip dari kapasitor ini adalah menghitung kapasitans ya, menghitung energi, menghitung kapasitans, menghitung muatan, menghitung beda tegangan. Hanya di situ-situ aja apa namanya permasalahannya. Ada yang mau kalian sampaikan, tanyakan? Udah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Cukup ya, oke. Berarti kalau cukup jelas, saya cukupkan kelas kita sampai di sini. Nanti akan saya coba upload ya, jika kalian membutuhkan apa yang sudah kita diskusikan selama di kelas 3 pertemuan belakangan ini. Dari saya cukup. Terima kasih atas kerjasama kalian semua. Sampai bertemu kembali di momen kebaikan selanjutnya. Stay healthy ya semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak, Bu, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak.
Sama-sama semuanya.